Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Abdul Galib, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 gelombang 3 angkatan 10 golongan 3. Kembali bersama saya untuk materi hari ini, yaitu core value ASN untuk nilai atau perilaku kolaboratif. Kolaborasi menjadi nilai yang sangat penting dalam core value ASN, di mana kolaborasi ini sangat dibutuhkan di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Kita bisa melakukan hal yang lebih banyak jika bisa berkolaborasi dengan baik. Kolaborasi dalam pemerintahan juga tak kalah pentingnya, mana kolaborasi pemerintahan ini merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaboratif governance itu sendiri mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi, sampai evaluasi. Ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Jadi di langkah pertama ini, bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan yang ada dan peluang-peluang apa yang bisa dikolaborasikan. Kemudian setelah mengidentifikasi permasalahan, tahapan yang kedua adalah merencanakan aksi kolaborasi. Kemudian menyusun rencana-rencana aksi dalam kolaborasi di pemerintahan. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan strategi apa yang akan dijalankan dalam program kolaborasi tersebut. Dalam menjalin kolaborasi ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui. Yang pertama ada trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kemudian yang kedua face to face dialog, di mana melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, komitmen terhadap proses, di mana pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama. Ini berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Tahapan atau proses yang kelima yaitu menetapkan outcome antara. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan antar lembaga. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir yaitu formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antar entitas publik. Selain faktor yang mendukung tadi, terdapat juga faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Kemudian faktor yang kedua yang kadang menjadi penghambat kolaborasi adalah dasar hukum kolaborasi yang masih belum jelas. Sebagai upaya untuk mengkonkretisasi kolaborasi pemerintahan, ada sebuah pendekatan baru yang dikenal dengan istilah Whole of Government atau WOG. Merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Gue juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan unsur-unsur yang relevan.
Ada beberapa keuntungan dari WUP ini. Yang pertama yaitu outcome fokus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, WG membuat pemerintah lebih mampu menangani tentang kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, WG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang mengungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WOG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. ASN, kementerian, lembaga, pemerintah daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Marilah kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk kemajuan negeri tercinta. Demikian materi kita hari ini terkait kolaborasi. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.